Hi, Mr. Bye, sweetheart. Are you going somewhere, Daddy? Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Santa Squad. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang baru aja dipecat dari pekerjaannya karena adanya masalah internal. Lalu pada suatu ketika, wanita ini mendapat info lowongan pekerjaan dari temannya yang bertugas untuk mendekorasi rumah dan pohon Natal bagi seorang klien. Kebetulan wanita ini mendapat klien seorang duda yang kaya raya, dan karena dia bisa mendekatkan diri dengan keluarganya, si duda ini akhirnya jatuh cinta pada wanita tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah duda dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita cantik bernama Ali yang datang menemui teman semasa sekolahnya yang bernama Tony. Ceritanya, Ali baru aja dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang guru seni karena adanya pemotongan anggaran yang tiba-tiba dilakukan oleh pihak sekolah. Mengetahui Tony bekerja dengan komunitas lansia, Ali kemudian ingin meminta pekerjaan sementara sampai dia bisa mencari pekerjaan baru setelah liburan Natal. Kebetulan di gedung komunitas itu ada 2 lansia yang gak ikut pergi berlibur, sehingga Tony akhirnya menerima Ali untuk bekerja, yaitu membantu mengurus kebutuhan mereka. Di saat mereka masuk ke dalam gedung, Ali kemudian berkenalan dengan seorang nenek yang bernama Connie. Di sana, Connie lalu memberitahu alasannya nggak ikut berlibur dengan lansia yang lain, karena dia nggak mau meninggalkan temannya bernama Bill yang katanya mabuk laut. Tapi di sisi lain, Bill juga memberitahu kalau dia nggak mau meninggalkan Connie, karena di kota ini Connie hanya tinggal sendirian tanpa kehadiran keluarga. Bill pun mengaku kalau dia hanya berpura-pura mabuk laut, padahal dulunya dia merupakan tentara angkatan laut yang pernah menjadi kapten dari sebuah kapal perang. Bill, weren't you a captain in the Navy? Dad and my grandpa were in the Navy and I just followed in their footsteps. Ketika Ali akan pulang ke rumah, Tony kemudian memberi info lowongan pekerjaan dari perusahaan yang bernama Santa Squad. Ceritanya, perusahaan itu sedang membutuhkan elf atau pembantu Santa yang bertugas untuk mendekorasi rumah dan pohon Natal serta membeli hadiah bagi anggota keluarga. Ali yang berminat dengan pekerjaan itu lalu segera datang ke perusahaan untuk melakukan wawancara singkat dengan pemiliknya yang bernama Carl. Kebetulan pada saat itu Carl punya permintaan dari seorang klien, sehingga dia langsung memberikan tugas itu kepada Ali untuk mengurus kebutuhan Natal dari klien tersebut. I'm gonna give you a shot at the church file. Thanks for the gumballs. Singkat cerita, saat sampai di tempat tujuan, Ali menjadi sangat terkejut karena rumah yang dia datangi terlihat sangat mewah. Di sana, Ali sempat bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Kimi yang terlihat sangat sombong dan gak mau menyapa atau berbicara kepadanya. Dalam rumah tersebut, Ali kemudian disambut oleh seorang asisten bernama Daniel yang memberitahu kalau Kimi adalah pacar dari bosnya yang bernama Gordon. Daniel pun lalu mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ali untuk memastikan kalau dia adalah wanita baik-baik dan belum pernah terlibat sama masalah hukum. Sambil memberikan pengarahan tentang pekerjaan Ali, Daniel kemudian memberitahu kalau Gordon punya aturan yang ketat bagi keluarganya. Daniel lalu menyediakan ornamen untuk menghias rumah dan pohon Natal dan meminta Ali agar bekerja dengan hati-hati karena semua ornamen ini dibeli dengan harga yang cukup mahal. Setelah memberi pengarahan kepada Ali, Daniel segera pergi menemui Gordon yang akan pergi keluar kota selama 1 hari untuk mengurus pekerjaannya. Di sana, Gordon lalu bertanya soal pembantu Santa yang mereka sewa dan berharap kalau kedua putrinya bisa menikmati liburan Natal ini seperti waktu dia masih kecil.
Sementara itu di ruangan lain, Ali bertemu dengan putri kedua Gordon bernama Iris yang tampak bersemangat dengan liburan Natal. Pada saat itu, Gordon datang menghampiri mereka untuk berkenalan dengan Ali dan memberikan beberapa tugas yang pernah mereka lakukan di Natal tahun kemarin. It's in the Christmas folder. Perfect. Berhubung Gordon akan pergi keluar kota, dia kemudian meminta Ali agar memulai pekerjaannya hari ini dan gak lupa berpamitan kepada putrinya. Di sana, Gordon lalu mengenalkan Kimi kepada Ali, dan dia juga baru mengetahui kalau Kimi sengaja datang ke rumahnya untuk ikut pergi keluar kota. Let's go. Di saat Ali menuju ke ruangan lain, dia kemudian bertemu dengan putri pertama Gordon yang bernama Rose. Ceritanya, Rose adalah anak cerdas dan gemar membaca buku, sehingga dia jadi mengetahui banyak hal yang jarang diketahui oleh orang dewasa seperti Ali. Prominently in the Christmas song, The 12 Days of Christmas. Ketika akan menghias pohon Natal, Ali akhirnya percaya sama ucapan Daniel kalau keluarga Gordon selalu menghias pohon Natal dengan ornamen yang cukup mahal. Selain itu, Ali juga merasa kasihan kepada Iris dan Rose karena mereka berdua nggak pernah membuat ornamen sendiri dan sama sekali nggak tahu gimana caranya menghias pohon Natal. They don't do stuff like that at the kinds of schools we go to. Well, that's too bad. Decorating the tree is one of the most... Beberapa waktu kemudian, Daniel dan Ali berbicara mengenai hadiah Natal bagi keluarga Gordon yang ternyata udah dipesan secara online. Sebenarnya, Ali ingin pergi ke mall untuk memilihkan hadiah bagi mereka, tapi sayangnya ide itu ditolak oleh Daniel yang menyuruhnya agar mengikuti aturan dari Gordon. No. I'll be clear. Waktu bertemu dengan Tony, Ali langsung bercerita tentang apa yang terjadi di rumah Gordon, termasuk pertemuannya dengan Kimi yang terlihat membencinya. Ali pun tiba-tiba memiliki ide untuk merubah suasana kaku di keluarga Gordon, sehingga dia meminta izin kepada Tony untuk meminjam sedikit dekorasi Natal yang ada di gedung tersebut. Oh, well, that's because you forgot to sell it with The master list of fun Christmas... Keesokan paginya, Ali membawa semua ornamen itu ke rumah Gordon dan ingin mengajak Rose dan Iris untuk mendekorasi rumah mereka. Awalnya, Rose dan Iris merasa ragu karena mereka belum pernah mendekorasi apapun, tapi Ali mengatakan kalau dia butuh bantuan mereka agar proses ini menjadi menyenangkan. Setelah dekorasinya udah selesai, Kimi ternyata nggak suka dengan semua hiasan tersebut dan menganggap kalau hal ini hanya mengotori rumah Gordon. Kimi pun akhirnya komplain kepada Daniel karena menurutnya hiasan Natal itu harus menggunakan barang mewah agar rumah Gordon terlihat lebih elegan. Sementara itu di ruangan lain, Ali kemudian ingin mengajak Rose dan Iris untuk membuat ornamen Natal bersama-sama. Namun pada saat itu Daniel melarang mereka untuk membuat ornamen di dalam rumah karena Ali menggunakan beberapa jenis lem yang bisa mengotori meja makan. It's an antique. We'll be so careful. Sambil membuat ornamen, Ali lalu membahas tentang cara mereka membeli hadiah Natal yang sama sekali nggak ada kejutannya karena dibeli dari toko online. Ternyata kebersamaan mereka itu dilihat oleh Gordon yang jadi merasa bahagia karena Ali bisa berbicara akrab dengan kedua putrinya. Di saat Ali sedang membersihkan wajahnya, Gordon tiba-tiba mengajaknya berbicara mengenai kegiatan yang sedang mereka lakukan. Ali pun kemudian meminta Gordon untuk ikut bergabung bersama mereka, sehingga dia langsung menyuruh Daniel untuk membatalkan pekerjaannya hari ini. That can wait till after the holidays though, right? Ketika mereka lagi asik membuat ornamen, Kimi tiba-tiba mengajak Gordon untuk makan siang di luar karena dia merasa cemburu melihat kedekatan mereka dengan Ali. Setelah selesai, Ali lalu mengumpulkan semua ornamen yang udah mereka buat dan langsung mengajak Rose dan Iris untuk memasangnya di pohon Natal. Berhubung Gordon lagi pergi bersama Kimi, Ali kemudian meminta izin kepada Daniel untuk mengajak Rose dan Iris jalan-jalan ke gedung komunitas.
Di sana, Ali lalu meminta anak-anak untuk membantu Tony membuat dekorasi Natal, dan Iris akhirnya memberitahu tentang hobinya dalam melukis yang selama ini selalu ia sembunyikan dari sang ayah. And I hide my pictures under the bed. I think you'll like this. Come here. Ketika mereka mulai membantu kedua lansia, Connie tiba-tiba aja membahas status Gordon yang belum menikah dan menyuruh Ali untuk mendekatinya. Di sisi lain, Bill dan Rose tampak akrab saat membuat ornamen Natal, dan mereka berdua juga membicarakan tentang Connie yang terus aja melirik Bill dengan tatapan cinta. So she is. Di saat hari udah mulai gelap, Ali kemudian mengajak Rose dan Iris untuk melihat gemerlap lampu Natal di komplek perumahan. Namun di sana mereka malah melihat kedekatan sebuah keluarga yang membuat Rose dan Iris merasa iri karena mereka nggak pernah merasakan suasana itu bersama Gordon. Gara-gara pemandangan tersebut, Rose dan Iris terlihat sangat kecewa, sehingga Ali akhirnya bercerita kepada Daniel tentang keinginan anak-anak untuk berkumpul bersama sang ayah. Daniel dan Ali pun lalu membahas tentang kesibukan Gordon sebagai pengusaha, dan pembicaraan mereka berdua ternyata didengar oleh Gordon yang jadi merasa bersalah. Kids do need moments like those, huh? Ali yang merasa khawatir kepada Iris, kemudian datang ke kamarnya dan mencoba untuk menghibur perasaannya yang lagi bersedih. Di sana, Ali teringat kalau Iris hobi dalam melukis, dan waktu melihat lukisan yang dia sembunyikan, Ali jadi mengetahui kalau Iris ternyata adalah anak yang berbakat. Iris, you are an artist. Keesokan paginya, Iris nggak sengaja melihat ornamen mahal di pohon Natal mereka yang ternyata udah diganti oleh Kimmy. Tentu aja kejadian itu membuat Iris menjadi tambah kecewa karena Kimmy juga udah membuang semua ornamen lain yang mereka buat bersama Ali. Beberapa saat kemudian, kini giliran Gordon yang datang menemui Kimmy untuk membicarakan tentang apa yang udah dia lakukan. Pada saat itu, Gordon akhirnya sadar kalau Kimmy nggak pernah peduli sama kedua putrinya, dan tanpa berpikir panjang, dia langsung menyudahi hubungan mereka. The transition's gonna be rough, but... Mengetahui Rose dan Iris nggak suka sama Kimmy, Gordon kemudian memberitahu kedua putrinya kalau hubungan mereka berdua sekarang udah berakhir. Gordon pun lalu berjanji kalau dia akan menyisihkan waktu bagi mereka, dan besok dia berencana untuk mengajak Rose dan Iris untuk mencari pohon Natal baru bersama Ali. Good night, you two. Good night, Daddy. Sesuai rencana Gordon tadi malam, mereka berempat kemudian datang ke salah satu tempat yang menjual pohon Natal. Di sana, Iris tiba-tiba memiliki ide untuk mengajak Rose pergi ke tempat yang lain agar ayah mereka bisa berduaan dengan Ali. He used to shake the trees, and if the pine needles fell off, it meant that they were kicked out of this place. They're smiling. That's a... Pada kesempatan itu, Gordon lalu bercerita kalau dia udah putus dengan Kimmy dan mengucapkan terima kasih kepada Ali yang banyak meluangkan waktu bagi kedua putrinya. Nggak lama kemudian, Rose dan Iris memberitahu kalau mereka udah menemukan pohon yang bagus, dan begitu sampai di rumah, mereka semua akhirnya langsung menghias pohon tersebut. On the master list of Christmas activities, shopping for presents. Keesokan harinya, Ali mengajak Rose dan Iris ke sebuah toko untuk membeli hadiah Natal sambil berfoto-foto di dalam photo box. Sesampainya di rumah, Ali juga mengajak mereka untuk membuat boneka salju, dan kebetulan Gordon juga punya waktu luang untuk ikut bermain bersama mereka. It's a snow family. Agar liburan mereka menjadi lebih ceria, Ali lalu mengajak mereka untuk membuat kue Natal, tapi sayangnya Gordon sama sekali nggak punya bahan dalam membuat kue. Kebetulan, Ali punya bahan-bahan itu di apartemennya, sehingga Rose dan Iris langsung meminta sang ayah agar mengantar Ali sambil makan malam bersama. Sesampainya mereka di apartemen, Gordon kemudian mulai membicarakan tentang kedekatan Ali dengan kedua putrinya. Di sana, Gordon juga bercerita kalau istrinya udah meninggal dari beberapa tahun yang lalu, dan baru di tahun inilah dia bisa melihat kedua putrinya merasa bahagia berkat kehadiran Ali.
Allie, my wife, has been gone for most of the girls' lives. Karena waktu kecil Gordon hidup miskin, dia nggak punya uang untuk membeli sepeda yang ia inginkan, sehingga dia bertekad untuk bekerja keras agar menjadi orang kaya. Oleh karena itu, Gordon selalu memprioritaskan pekerjaannya, sampai-sampai dia lupa sama tugasnya sebagai seorang ayah untuk meluangkan waktu bagi kedua putrinya. My girls will never go without. Kemudian saat mereka kembali ke rumah, Gordon dan Ali yang udah semakin akrab akhirnya terlihat saling menyukai. Ternyata hal itu juga bisa dirasakan oleh Daniel karena Gordon terlihat lebih bahagia setelah dia memutuskan hubungannya dengan Kimi. It's nice to see you happy, Seth. Keesokan paginya, Ali akhirnya mengajarkan Rose dan Iris untuk membuat kue Natal seperti yang diajarkan oleh ibu Ali waktu dia masih kecil. Setelah adonannya selesai, Ali lalu meminta Rose untuk memasukkan kue ke dalam oven, tapi dia nggak mengetahui kalau sarung tangannya nyangkut di dalam sana. Ketika mereka lagi menunggu di luar, Daniel yang berada di dalam rumah tiba-tiba mendapati kalau ada sarung tangan yang terbakar di dalam oven. Gara-gara kejadian itu, Gordon merasa sangat khawatir kepada kedua putrinya, sehingga dia akhirnya memecat Ali sebagai pembantu Santa dan menganggap kalau kecerobohannya hampir menyebabkan kebakaran. Semenjak Ali keluar dari rumah itu, Rose dan Iris jadi nggak bersemangat sama liburan Natal dan menolak semua ajakan Gordon yang ingin bersenang-senang bersama mereka. Di sisi lain, Rose sempat berpikir kalau dialah yang meninggalkan sarung tangan di dalam oven, dan akhirnya dia menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Gordon. I should say something to Father. Father? What is it, girls? Ali yang udah dipecat dari pekerjaannya, kemudian datang ke rumah Gordon untuk mengambil pembayaran gajinya yang terakhir. Kebetulan pada saat itu Gordon dan kedua putrinya sedang berada di sana, sehingga Rose dan Iris akhirnya mengetahui kalau Ali datang ke rumah mereka. Girls. Sebelum Ali sempat meminta pembayarannya, dia tiba-tiba mendapat pesan dari Tony yang memberitahu kalau Bill sedang dirawat di rumah sakit. Rose yang mendengarnya pun lalu memohon kepada sang ayah untuk menyusul Ali dengan alasan mereka udah pernah bertemu dengan Bill dan mereka juga menganggapnya sebagai teman. Let's go get our coats. Begitu mereka sampai di rumah sakit, mereka semua kemudian mendapat kabar kalau Bill nggak sadarkan diri akibat serangan jantung ringan. Sambil menunggu, Gordon akhirnya meminta maaf atas keputusannya yang udah memecat Ali, dan dia juga telat menyadari kalau kehadiran Ali sangat berarti di keluarganya. You brought light into our lives, Allie. Keesokan paginya, mereka semua kemudian mendapat kabar dari seorang perawat kalau Bill udah sadar dan dalam kondisi yang baik-baik aja. Untungnya, dokter udah memperbolehkan Bill untuk pulang hari ini, sehingga Gordon ingin mengundang mereka semua untuk merayakan hari Natal di rumahnya. Everyone, care to join us at our house tomorrow for Christmas dinner? Singkat cerita, saat mereka berkumpul di rumah, Gordon kemudian mulai membagikan hadiah bagi kedua putrinya beserta Bill dan Connie. Yes. It's my cruiser. Di sana, Gordon juga ingin menjadi donatur bagi gedung komunitas lansia dan memberikan paket liburan gratis kepada Daniel yang udah setia menjadi asistennya. Yes. Pada kesempatan itu, Gordon juga memberikan hadiah kalung kepada Ali sebagai ucapan terima kasih karena dia udah membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Gordon pun akhirnya berani mengutarakan perasaannya kepada Ali, dan hubungan mereka itu tentu aja mendapat dukungan dari Rose dan Iris yang ingin memiliki ibu baru. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Santa Squad. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.